Shalom, perkenalkan nama saya Ayu Andriana Perikais dengan nomor induk mahasiswa 10220220125 kelas C semester 4 program studi pendidikan Kristen anak usia dini mata kuliah metode perkembangan sosial emosional. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan sosial emosional anak usia dini. Yang pertama, hakikat perkembangan sosial dan emosional anak usia dini. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramaikan sebagai hasil proses pematangan. Hal ini menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Termasuk juga perkembangan emosional, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Perkembangan sangat cepat dari segi fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosi, dan aspek-aspek kepribadian lainnya. Meskipun setiap perkembangan dibahas secara terpisah, harus dipahami bahwa setiap bidang perkembangan merupakan bagian keseluruhan perkembangan dan suatu unit kesatuan yang terdiri atas banyak aspek perkembangan. Seseorang secara genetis telah lahir dengan suatu organ yang disebut kemampuan untuk inteligensi yang bersumber dari otaknya. Apabila struktur otak telah ditentukan secara biologis, berfungsinya otak tersebut dengan sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungannya. Manusia yang baru lahir sudah memiliki potensi yang ada dalam diri mereka masing-masing. Potensi tersebut biasanya merupakan kemampuan umum. Jika potensi-potensi tersebut dilatih atau diberi respon yang positif oleh lingkungan, akan dapat berkembang dengan optimal. Yang kedua, perkembangan sosial anak usia dini. Kehidupan sosial anak-anak berkembang dengan cara yang relatif dapat diprediksi. Jaringan sosial tumbuh dari hubungan yang intim dengan orang tua atau pengasuh yang juga meliputi anggota keluarga lain, orang dewasa yang bukan anggota keluarga, dan teman sebaya. Interaksi sosial meluas dari rumah ke tetangga dan dari lembaga prasekolah ke penitipan anak atau ke sekolah formal. Perkembangan sosial juga merupakan proses perkembangan atau kemampuan belajar dan tingkah laku yang berhubungan dengan individu untuk hidup sebagai bagian dari kelompoknya. Perkembangan sosial berbeda dengan kemampuan sosial. Kemampuan sosial merupakan kecakapan seorang anak merespon dan mengikat perasaan positif dan memiliki kemampuan yang tinggi untuk menarik perhatian mereka. Di dalam perkembangan sosial, anak dituntut untuk memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan sosial di mana ia berada. Yang ketiga, perkembangan emosional anak usia dini. Emosi itu berasal dari kata Latin motere, adalah suatu kondisi bergerak untuk berbuat atau a stand of big move and I impulse to a. Dengan demikian, emosi memiliki beberapa komponen, yaitu gerak untuk bertindak, menghayati perasaan, dan bersifat subjek, dan kesadaran tentang emosi itu, atau dengan kata lain memiliki unsur subjek, perilaku, dan filosofil. Perkembangan emosional merupakan proses yang terjadi secara bertahap. Emosi yang berkompleks seperti berkembang dengan emosi yang lebih sederhana. Karakteristik pola reaksi emosional seseorang mulai berkembang pada masa bayi dan merupakan elemen dasar kepribadian. Namun demikian, seiring tumbuhnya anak, beberapa respon emosional mungkin berubah. Seorang bayi berusia 3 bulan tersenyum melihat wajah orang asing. Mungkin ketika berusia 8 bulan ia akan merasa cemas
akan kehadiran orang asing. Emosi berkaitan erat dengan berbagai aspek perkembangan. Tanda-tanda emosi pertama pada bayi yang baru lahir biasanya ditunjukkan dengan menangis, selanjutnya tersenyum dan tertawa. Tanda-tanda awal ini atau tanda-tanda perasaan bayi seperti ini merupakan indikator perkembangan yang penting. Menangis merupakan jalan yang sangat kuat atau dan kadang satu-satunya bagi bayi untuk mengomunikasikan kebutuhannya. Beberapa peneliti telah menemukan 4 pola menangis, yaitu tangisan lapar atau tangisan ritme yang tidak selalu dihubungkan dengan rasa lapar. Yang kedua, tangisan marah atau variasi tangisan beritme di mana banyak udara dipaksakan melewati pita suara. Yang ketiga, tangisan sakit atau tangisan tiba-tiba tanpa didahului rintihan, kadang diikuti oleh menahan nafas. Dan yang terakhir, tangisan frustasi atau 2 atau 3 tangisan tanpa menahan nafas panjang. Menurut Gerslit, dalam sebuah perkembangan emosi selama masa kanak-kanak terjalin sangat erat dengan aspek-aspek perkembangan lainnya. Setelah alat-alat indera anak menjadi lebih tajam, kecakapan anak untuk mengenal pengamatan pun menjadi lebih tajam. Kecakapan anak untuk mengenal perbedaan-perbedaan dan untuk pengamatan pun menjadi lebih dewasa, dan setelah ia lebih melangkah ke depan dalam segala aspek perkembangan, jumlah peristiwa yang dapat membangkitkan emosinya pun bertambah. Dan berikut teori perkembangan sosial dan emosional anak usia dini. Berbagai teori telah ditemukan oleh para ahli untuk menjelaskan perkembangan sosial dan emosional anak usia dini. Beberapa di antaranya adalah teori Erikson, teori bermain Midren-Parten, dan teori perkembangan emosional Goleman. Teori Erikson meliputi yang pertama, trust versus mistrust atau percaya versus tidak percaya. Yang kedua, autonomy versus shame and doubt atau malu dan ragu-ragu. Yang ketiga, inisiatif versus guilt atau inisiatif versus rasa bersalah. Yang terakhir atau keempat, industri versus inspiration atau tekun versus rasa rendah diri. Berikut teori bermain Midren-Parten. Midren-Parten dalam Teja Saputra menyoroti kegiatan bermain sebagai sarana sosialisasi. Ia mengamati 6 bentuk interaksi antara anak yang terjadi saat mereka bermain. Pada ke-6 bentuk kegiatan bermain tersebut terlihat adanya peningkatan kadar interaksi sosial. Tahap perkembangan bermain yang mencerminkan tingkat perkembangan sosial anak diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, unokopie play. Sebenarnya anak tidak benar-benar terlibat dalam kegiatan bermain, tetapi hanya mengamati kejadian di sekitar yang menarik perhatian anak. Bila tidak ada hal yang menarik, anak akan menyibukkan diri dengan melakukan berbagai hal seperti memainkan anggota tubuhnya, mengikuti orang lain, berkeliling atau naik turun kursi tanpa tujuan yang jelas. B. Solitary play atau bermain sendiri.
biasanya tampak pada anak yang berusia sangat muda. Anak sibuk bermain sendiri dan tampak tidak memperhatikan kehadiran anak-anak lain di sekitarnya. Perilakunya yang bersifat egoistris dan ciri antara lain tidak ada usaha untuk berinteraksi dengan anak lain dan mencerminkan sikap memutuskan perhatian pada diri sendiri atau kegiatannya sendiri. Anak lain baru dirasakan kehadirannya apabila anak tersebut mengambil alat permainannya. C. Onlooker play atau pengamatan, yaitu kegiatan bermain dengan mengamati anak-anak lain melakukan kegiatan bermain. Tampak ada minat yang semakin besar terhadap kegiatan lain yang diamatinya. D. Parallel play atau bermain paralel, tampak saat dua anak atau bermain dengan jenis alat permainan yang sama dan melakukan gerakan atau kegiatan yang sama. E. Associative play atau bermain asosiatif, ditandai dengan adanya interaksi antara anak-anak yang bermain saling tukar alat permainan, akan tetapi bila diamati akan tampak bahwa masing-masing anak sebenarnya tidak terlibat dalam kerjasama. Terakhir atau F. Cooperative play atau bermain bersama. Bermain bersama ditandai dengan adanya kerjasama atau pembagian tugas dan pembagian peran antara anak-anak yang terlibat dalam permainan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan bermain ini umumnya sudah tampak pada anak usia 5 tahun. Yang ketiga, teori perkembangan emosi. A. Teori emosi dua faktor Seckhatter. Menurut Seckhatter dan Siger, kita tidak merasa marah karena ketegangan otot kita, rahang kita berderak, denyut nadi kita menjadi cepat dan sebagainya. Tetapi karena kita secara umum jengkel dan mempunyai berbagai kognisi tertentu tentang sifat kejengkelan kita, teori ini menyatakan bahwa ketika seseorang menghadapi kejadian yang membangkitkan emosi, umumnya pertama-tama ia mengalami gangguan fisiologis netral dan tidak jelas. B. Teori emosi James Lange. Menurut teori James Lange, emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap berbagai rangsangan yang dapat atau yang datang dari luar emosi. Menurut kedua ahli ini terjadi karena adanya perubahan pada sistem vasomotor atau otot-otot. Suatu peristiwa dipersepsikan menimbulkan perubahan secara ringkas. James melihat adanya 4 langkah dalam proses terjadinya emosional, yakni yang pertama, kejadian itu dipahami, yang kedua, impuls bergerak dari sistem saraf pusat ke otot, kulit, dan organ dalam, yang ketiga, sensasi yang disebabkan perubahan-perubahan berbagai tubuh tersebut yang disalurkan kembali ke otot, yang keempat, impuls balik itu kemudian dipahami oleh otak dan setelah dikombinasikan dengan persepsi stimulus pertama menghasilkan objek dirasakan secara emosional. C. Teori Meriam darurat. Teori emigransi menyebutkan bahwa emosi atau sebagai pengalaman subjektif psikologi timbul bersama-sama dalam reaksi fisiologis atau hati berdebar, tekanan darah naik, napas bertambah cepat, adrenalin dialirkan dalam darah dan sebagainya. Perkembangan emosi dan kaitannya dengan otak. Joseph Ledoux, seorang ahli saraf, melalui pematangan otak yang
sedang bekerja menentukan peran penting dalam amigdala. Amigdala adalah sekelompok sel berbentuk seperti kacang almond yang tertumpuk di batang otak. Amigdala merupakan gudang ingatan emosi. Rasa sedih, marah, nafsu kasih sayang, dan sebagainya bergantung pada amigdala. Bila amigdala hilang dari tubuh kita, maka kita tidak akan mampu menangkap makna emosi dari suatu peristiwa. Jadi seperti aspek perasaan menghilang dari diri kita. Peran amigdala menjelaskan mengapa emosi mengalahkan rasio, misalnya mengapa si kecil terus memukuli dan menendang pamannya sekuat tenaga walaupun ia tahu tindakannya itu salah. Jawabannya karena ketika sedang ketakutan melihat adegan film di depannya, sang paman menggodanya. Perkembangan otak setelah lahir berkaitan erat dengan perubahan kehidupan emosional. Ini merupakan proses dua arah. Pengalaman emosional bukan saja dipengaruhi oleh perkembangan otak tetapi juga memiliki pengaruh jangka panjang terhadap struktur otak. Bayi yang baru lahir hanya memiliki sedikit rasa kesadaran serta sangat mudah terstimulasi oleh suara, cahaya, dan sumber terangsang sensorik lainnya. Semakin berkembangnya struktur sistem saraf pusat dan tereliminasi, reaksi bayi makin fokus dan lebih berwatak. Terdapat 4 pelestarian pada organisasi otot yang kurang berhubungan dengan perubahan pengolahan emosi. Antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pada usia 3 bulan, konteks cerebrum mulai berfungsi membuat persepsi kognitif, fungsi tidur atau REM, dan tingkah laku refleks termasuk senyum spontan neonatal menghilang. Yang kedua, usia 9 atau 10 bulan, lobus frontal mulai berinteraksi dengan sistem limbik yang merupakan asal reaksi emosional. Yang ketiga, pada usia 2 tahun, bayi mengembang mawas diri, emosi, kesadaran diri, serta kapasitas lebih besar untuk mengulasi emosi dan aktivitas mereka sendiri. Yang keempat, usia 3 tahun, perubahan hormonal pada sistem saraf otonomik muncul bersama dengan emosi evaluasi. Yang keberikut, terdapat perbedaan emosi pada masa 3 tahun pertama, yaitu emosi primer atau dasar pada 6 bulan pertama. 2 emosi kesadaran diri seperti malu, empati, dan iri muncul ketika bayi mengembangkan mawas diri. Pemahaman kognitif bahwa mereka memiliki identitas yang dapat dikenali terpisah dan berbeda dari dunia di luar pikiran mereka biasanya muncul antara usia 15 sampai 24 bulan. Yang ketiga, emosi evaluasi diri berupa rasa bangga, bersalah, dan malu pada usia 3 tahun ketika telah memiliki mawas diri dan sekumpulan pengetahuan tentang standar, aturan, dan tujuan yang diterima oleh masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.